السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita sampai kepada tauhid yang sekelas Ibnu Hajar dan Imam Nawawi sedikit tergelincir. Kita tidak mengatakan beliau sesat, beliau keliru, beliau menyimpang, tapi yang keluar dari mulut Syekh bin Baz, kita tidak boleh diam, gitu. Terutama ketika Syekh bin Baz berkomentar terhadap karya terbesar Ibnu Hajar, Fathul Bari. Ini luar biasa, ya. 15 atau 16 tahun beliau tulis kitab ini, dan ketika selesai langsung dibeli oleh Amir waktu itu. Luar biasa, belum pernah ada syarah Sahih Bukhari sebaik Fathul Bari. Sampai-sampai Al-Imam Asy-Syaukani dan beberapa imam ketika dimohon untuk mensyarahkan kitab Sahih Bukhari, ini jauh setelah Fathul Bari, ya, apa jawaban beliau? La hijrata ba'dal fath. Membawakan sabda Nabi yang sangat terkenal, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah lagi setelah Futuh Mekah, maksudnya itu, ya. Maksud Nabi itu. Tapi maksud beliau, tidak pantas ada syarah Sahih Bukhari lagi setelah ada Fathul Bari. Sudah cukup. Begitulah, ya, ketawaduan para ulama. Dan Syekh bin Baz memuji-muji kitab Fathul Bari ini karena isinya luar biasa. Syekh Masyhur pernah menghitung, itu ada 1000 judul buku, 1000 judul kitab, bukan 1000 kitab, ya, 1000 judul. Satu judul kan kadang 10 jilid, kadang 16 jilid, ya. Itu 1000 judul lebih kitab yang dijadikan maroji, rujukan di Fathul Bari. Kayak apa itu? Kayak apa kayanya kitab Fathul Bari, ya. Dari pembahasan tentang riwayat, diroyah, dan seterusnya, luar biasa menakjubkan para ulama, termasuk Syekh bin Baz. Tapi apa kata Syekh bin Baz di akhir sanjungan beliau? Ada sesuatu di Fathul Bari yang kita tidak boleh diam, ya. Ini sopan ucapannya, nggak kayak anak-anak muda Haddadiyun yang ada di Yaman itu, dengan lantangnya, dengan tidak sopannya, dengan kurang ajarnya mengatakan bakar Fathul Bari, bakar syarah Sahih Muslim, tulisan Imam Nawawi dan Ibnu Hajar. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat penyimpangan dalam tauhid ketiga, tauhid yang sedang kita bahas, ya. Memang di
Fathul Bari ada sedikit takwil tentang betis Allah, jari Allah, turunnya Allah, ada sedikit takwil, termasuk di syarah Sahih Muslim milik Al-Imam An-Nawawi. Dua ulama besar ini, yang dua ulama besar ini juga disanjung oleh beliau, oleh Syekh bin Baz, oleh Syekh Al-Albani, bahwa sampai hari ini belum ada dua wanita, sampai hari ini belum ada dua wanita yang sanggup melahirkan yang seperti Ibnu Hajar dan Imam Nawawi. Kita tahu Imam Nawawi umurnya cuman sampai 44 atau 45 tahun. Tapi umur segitu karyanya luar biasa. Majmu' Syarah Muhadzab antum tahu kan, 16 atau 17 jilid. Ya. Belum kitab-kitab beliau yang lain, belum yang kecil-kecil, Riyadhus Shalihin, Al-Azkar, Arba'in Nawawi dan seterusnya. Tapi dalam masalah asma wa sifat, sekali lagi beliau berdua sempat tergelincir, sedikit membahas, mentakwil tentang wajah Allah, betis Allah, jari Allah, yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Jadi Rasul dan para sahabat meyakini apa adanya. Tangan ya tangan, wajah ya wajah, turun ya turun, betis ya betis. Tentu dibatasi, digarisbawahi dengan ayat laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Jangankan sama, mirip-mirip, gak ada. Walaupun secara lafaz sama. Allah punya tangan, kita punya tangan. Allah punya wajah, kita punya wajah. Allah punya jari, kita punya jari. Tetapi sekedar nama, sekedar lafaz. Adapun hakikatnya, ukurannya, aromanya dan seterusnya tidak ada persamaan sedikit pun. Ya. Nah, oleh karena itu kita sangat bersyukur. Kita oleh Allah dipertemukan dengan Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, walaupun lewat guru-guru kita, lewat tulisan-tulisan kita baca tulisan itu. Ya. Karena dengan kita membaca, mendengar ucapan beliau-beliau ini, terutama beliau bertiga ini, kita selamat. Yang Imam Nawawi dan Ibnu Hajar tidak selamat. Mungkinkah? Ya mungkin sekali. Mungkin sekali, itu dalam masalah itu. Dalam masalah lain ya banyak sekali. Beliau berdua selamat, kita nggak selamat. Beliau berdua faham, kita nggak tahu apa-apa. Ini dalam masalah itu doang. Tapi kita bersyukur tentunya, karena kita tidak mentakwil sedikit pun. Tangan Allah, wajah Allah, turunnya Allah, telapak kaki Allah, genggaman tangan Allah, kita tidak takwil sedikit pun. Kita imani apa adanya sebagaimana Rasul dan para sahabat. Ada sedikit komentar dari Syekh Salim bin Aid Al-Hilali. Kok bisa Imam Nawawi begitu tergelincir? Ya. Ada beberapa jawaban. Salah satunya, Imam Nawawi sangat-sangat perhatian terhadap riwayat hadis, dan luar biasa ilmu beliau dalam hal ini. Maka perhatian beliau tentang tauhid, akidah, tauhid terutama asma wa sifat sedikit kurang. Ya. Seandainya beliau terus memperdalam masalah tauhid, terutama dari ulama salaf, barangkali akan lain. Yang kedua,
kita tahu hari itu fitnah besar sekali muncul. Fitnah apa? Asy'ariyah. Sampai kaum muslimin hari itu, mungkin sampai hari ini ya, mengatakan Ahlus Sunnah adalah Asy'ariyah. Asy'ariyah adalah Ahlus Sunnah. Sampai di negeri kita. Sampai di negeri kita, sebagian saudara-saudara kita meyakini Ahlus Sunnah adalah Asy'ariyah, Asy'ariyah adalah Ahlus Sunnah. Ada lagi yang mengatakan Ahlus Sunnah dibagi dua. Ahlus Sunnah dibagi dua. Apa dan apa? Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dua-duanya Ahlus Sunnah katanya. Yang bukan Ahlus Sunnah ya Jahmiyah, Jabariyah, Qadariyah, Khawarij, Rafidah, gitu. Adapun yang Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Itu di zaman beliau sudah seperti itu ya. Maka sangat dimaklumi ya. Ini kan berbeda dengan di zaman Imam Syafi'i, di zaman Imam Bukhari, di zaman Imam Malik, Tawus, Atha bin Abi Rabah, apalagi ya. Ya, di zaman Imam Syafi'i, Imam Ahmad belum ada Asy'ariyah. Asy'ariyah Abu Hasan al-Asy'ari kan setelah Imam Ahmad. Kan saat beliau bertobat setelah mengalami 2 fase, beliau kan hidup dalam 3 fase. Mu'tazilah itu sampai umur beliau 40 tahun di bawah asuhan ayah tiri beliau Al-Jubai. Kemudian Kullabiyah diawali dari kekagetan beliau, kaget ketika mendengar ayah tirinya Al-Jubai yang tokoh Mu'tazilah itu mengatakan yajibu 'alallahi kadza, yajibu 'alallahi kadza, yajibu 'alallahi kadza. Wajib bagi Allah melakukan begini, wajib bagi Allah begini, wajib bagi Allah memasukkan para nabi, para rasul ke dalam surga, wajib bagi Allah memasukkan ahli maksiat ke dalam neraka, wajib bagi Allah, wajib bagi Allah, wajib bagi Allah. Beliau terbelalak, kaget. Berani-beraninya seorang manusia, hamba Allah, budak Allah, mengatakan wajib bagi Allah begini, wajib bagi Allah begini. Kalau Allah mewajibkan atas dirinya, Allah haramkan atas dirinya, ya terserah Allah. Sebagaimana Allah mengharamkan atas dirinya apa? Kedzaliman. Kan begitu. Ya Allah sendiri yang mengharamkan, yang mewajibkan. Ini berani-beraninya seorang hamba Allah, budak Allah, manusia mewajibkan sesuatu kepada Allah. Semenjak saat itu beliau tidak mau lagi duduk di majlis Al-Jubai ayat tirinya, menyendiri 40 hari kira-kira beliau menghilang dari keramaian kaum muslimin. Kemudian beliau menampakkan diri di Basrah, di Masjid Basrah, dan mengumumkan taubatnya. Selama 40 tahun aku mengatakan begini, begini, begini. Mu'tazilah. Pokok Mu'tazilah kan ada 5 itu ya. Ada amar ma'ruf nahi munkar, ada adil, ada ini, tapi semuanya keliru. Semuanya aku lemparkan sebagaimana aku lemparkan bajuku ini. Kemudian beliau melemparkan baju luar beliau. Ya. Nah, dari situ apakah beliau langsung rujuk ke manhaj salaf? Tidak. Tidak. Beliau mampir dulu di majlis Muhammad bin Kullab. Muhammad bin Kullab ini terkenal anti Mu'tazilah. Terkenal sekali. Maka sampai dijuluki Kullab. Kullab itu seperti apa ya? Seperti pancing gitu. Kalau udah nancep
udah nggak bisa lepas. Nah, saking kuatnya antipati terhadap Mu'tazilah. Apakah ketika seseorang antipati terhadap aliran sesat, satu aliran sesat, dia pasti Ahlussunnah? Belum tentu. Belum tentu. Ya kan? Ya, Khawarij itu kan antipati dengan Rafidhah. Apakah Ahlussunnah? Tidak. Qadariyah itu kan antipati dengan Jabariyah. Apakah menjadi Ahlussunnah? Tidak. Termasuk kita. Ya, entah berapa tahun beliau pengikut Kullabiyah ini, akhirnya beliau taubat ke manhaj salaf dengan saksi. Ada saksinya. Setidaknya ada 3 kitab beliau yang menjadi saksi. Ya, Al-Ibana fi Usulid Diyana, kemudian Maqalatul Islamiyin, kemudian Risalah ala Ahli Safar. Ini 3 kitab yang menjadi saksi bahwa beliau bertaubat ke manhaj salaf dengan mengatakan, mulai sekarang aku mengikuti akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Nah, sayang sampai di negeri kita ini adalah beliau di fase kedua, bukan beliau di fase ketiga. Seandainya yang dipelajari oleh saudara-saudara kita kaum muslimin di negeri kita ini di fase ketiga, insya Allah sama dengan kita dalam masalah tauhid, dalam masalah akidah. Tapi sayang di fase kedua, Kullabiyah, Muhammad bin Kullab. Ya. Nah, Al-Imam An-Nawawi dan Ibnu Hajar Al-Asqalani di sini. Ya. Maka hari itu sulit sekali, ya. Sampai yaitulah fitnah yang sangat besar. Kita bersyukur kepada Allah dengan ditakdirkannya oleh Allah Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, dan tiga-tiganya kan sezaman, bahkan meninggalnya kan hampir bersamaan, antara tahun 99, 2000 sampai 2001 kan meninggalnya beliau bertiga. Nah, dari beliau bertiga inilah maka muncul para pelajar. Ada Syekh Ali Hasan, ada Syekh Salim bin Eid Al-Hilali, ada masyhur Hasan Salman, ya. Ada Syekh Musa Nasr, yang 2 sudah wafat, masih 2 lagi, dan lain-lain, Abu Ishaq Al-Huwaini. Ini nikmat besar bagi para pelajar. Dari beliau-beliaulah kita semua tahu, ternyata sekelas Imam Nawawi tergelincir, ternyata sekelas Ibnu Hajar tergelincir. Ya, alhamdulillah kita ditakdirkan tahu ini nikmat yang sangat besar yang wajib kita syukuri. Ya, saya bacakan an-naw'u tsalis tauhidul asma'i was sifat bimakna annana nusbitu lillahi subhanahu wa ta'ala ma asbatahu li nafsihi. Kita tetapkan, kita yakini tentang sifat-sifat Allah sebagaimana Allah tetapkan untuk dirinya, sebagaimana yang Rasul sabdakan tentang diri Allah. Jangan menambah, jangan mengurang, dan jangan ada takwil tadi yang dilakukan oleh Al-Imam An-Nawawi dan lain-lain. Ada takwil. Kalau Imam As-Suyuti dan lain-lain itu sudah jelas lah, ya. Ini dan kita tidak bisa mengatakan Ibnu Hajar dan Imam Nawawi Asy'ariyah. Saya kira terlalu gegabah ini, terlalu buru-buru, ya. Tetap dikatakan beliau manhaj salaf, karena kesalahan beliau setitik. Yang ada di Syarah Sahih Muslim, yang ada di Fathul Bari, ya setitik di antara samudra yang sangat luas.
Maka tidak tepat dan bisa dikatakan kurang ajar anak-anak muda Al-Haddadiyun yang ada di Yaman itu, ya. Maka para ulama menyebutnya sebagai Haddadiyun, hadid, besi, artinya keras, tidak melihat sisi yang lain, kaku. Min ghairi tahrifin wala ta'tilin. Nah, ini dia. Ini luar biasa. Padahal Nabi tidak pernah mengatakan jangan ditahrif ya, jangan ditaktil ya, jangan ditakyif ya, jangan ditamsil ya. Nabi nggak pernah berbicara seperti itu. Disinilah kita semakin yakin bahwa Allah menjaga agama ini lewat para ulama. Seolah Allah memberikan, bukan wahyu ya, ilham ya. Allah memberitahukan kepada para ulama kata-kata tahrif, kata-kata ta'til, yang ini bukan dari lisan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan hari itu memang belum perlu Nabi mengatakan seperti itu. Jangan ditahrif ya, jangan ditaktil ya, jangan ditafwid ya, jangan ditamthil ya. Belum perlu. Karena apa? Karena belum ada yang mentahrif, belum ada yang mentaktil, belum ada yang mentakyif, belum ada yang mentamsil, belum ada yang mentafwid. Nanti dibahas satu persatu. Ya sama dengan Nabi enggak menang. Awas, jangan merayakan maulid Nabi ya, jangan tahlilan ya. Kalau ada orang mati 3 hari, 7 hari, 50 hari ya, Nabi pernah mengatakan seperti itu? Enggak ada. Kenapa? Ya belum ada orang yang tahlilan, muludan, mana gimana ya. Awas, jangan baca selawat nariyah ya. Nabi nggak pernah ngomong seperti itu. Kenapa? Ya nggak ada selawat nariyah, belum ada. Nah, sama dengan ini. Nabi tidak pernah mengatakan jangan kalian mentahrif, jangan kalian mentakyif, jangan kalian mentafwid, karena belum ada yang mentahrif, belum ada yang mentaktil, mentafwid dan seterusnya. Ya. Nah, apa itu tahrif? Sesuai dengan namanya, kata-katanya, kalimatnya, harrafa yuharrifu tahrifan. Apa? Merubah, melencengkan. Bukan mengganti ya, tapi merubah. Apanya? Makna. Gitu. Wajah Allah. Kalimat wajah Allah keluar dari lisan Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ditahrif oleh mereka. Maksud wajah Allah adalah ridho Allah. Gitu. Tangan Allah. Ditahrif oleh mereka. Maksud tangan Allah adalah kekuasaan Allah. Ini tidak dikenal oleh Rasul dan para sahabat. Belum pernah Nabi mengajarkan kepada para sahabat, catat, tangan Allah adalah kekuasaan Allah, wajah Allah adalah ridha Allah. Allah senang, maksudnya Allah meridhoi. Gitu. Allah tertawa, maksudnya Allah meridhoi. Gak ada. Tertawa ya tertawa, senang ya senang, murka ya murka, tangan ya tangan, jari ya jari. Diyakini apa adanya, sekali lagi dikurung, digarisbawahi dengan ayat apa tadi? Laisa kamislihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang sama, yang mirip-mirip dengan Allah. Walaupun sama-sama tangan, sama-sama wajah, sama-sama jari, sama-sama turun, sama-sama bersemayam, dan seterusnya. Tahrif. Kalau Yahudi dan Nasrani, iya, betul-betul kalimatnya dirubah. Betul-betul. Nah, kita semua tahulah ya. Apa yang ada di Al-Ahdul Qadim, Al-Ahdul Jadid, perjanjian lama, perjanjian baru, Taurat dan Injil, udah gak karu-karuan. Ya, kalau dibilang 30%
banyak sekali. Ya. Firman Allah yang ada di Taurat dan Injil hari ini 30%, saya kira itu banyak sekali. Mungkin 20%, mungkin cuma 10%. Selebihnya adalah ucapan para pendeta, para pastor. Betul-betul dirubah-rubah. Yuharrifunal kalima am mawadi'ihi. Mereka mentahrif, merubah-rubah dari tempat semula. Bukan kalimat aslinya. Gitu. Nah, kaum muslimin, karena ayat Al-Quran ini sudah dijamin oleh Allah, nggak mungkin dipalsukan, nggak mungkin bisa dirubah-rubah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Aku sendiri, Allah sendiri yang akan menjaga keaslian Al-Quran. Maka tangan sampai kapanpun tetap tangan, wajah sampai kapanpun tetap wajah, nggak bisa dirubah. Yang dirubah apa? Yang ditahrif, yang dirubah apanya? Maknanya, maksudnya. Kalau bahasa Arab nggak bisa. Al-Quran kan? Al-Quran ada catatan kaki nggak? Nggak ada kan? Al-Quran kan nggak ada footnote-nya. Nah, biasanya diterjemah. Ya. Wajah Allah dalam kurung ridha Allah. Diterjemah bebas. Mau bahasa Indonesia, mau bahasa Inggris, mau bahasa Jerman, mau bahasa apapun. Ya namanya terjemahan. Bukan asli Al-Quran. Nah, disinilah banyak saudara-saudara kita tertipu, terkecoh, akhirnya ikut menyimpang. Inilah tahrif. Yang kedua, ta'til. Attala yu'attilu ta'tilan. Apa? Menolak. Jadi ditiadakan. Walaupun mungkin jarang di negeri kita, tapi ada. Siapa? Jahmiyah. Wahai Jahmiyah, apakah Allah punya tangan? Tidak. Wahai Jahmiyah, apakah Allah punya wajah? Tidak. Apakah Allah punya jari? Tidak. Apakah Allah bersemayam di atas arsy? Tidak. Apakah Allah turun ke langit dunia setiap seperti malam? Tidak. Semuanya tidak, semua. Ta'til, ditiadakan. Ini Jahmiyah. Padahal kan bertebaran di ayat dan hadis. Aku menciptakan Adam dengan kedua tanganku. Aku akan menggulung langit dengan tangan kananku. Aku menghadapkan wajahku ke wajah orang yang sedang sholat. Aku turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Aku menggenggam roh orang yang sedang tidur dan yang sudah mati, dan seterusnya. Jadi akal sehat yang sederhana saja akan menolak mereka. Ketika mereka ditanya, dengan apa Allah menciptakan Adam? Kebetulan mereka hafal Al-Quran, hafal ayat itu. Ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadayya, bahwa aku telah menciptakan Adam dengan kedua tanganku. Lalu ditanya, dengan apa Allah menciptakan Adam? Kalau mereka jujur dan ingat ayat itu, ya tentu nggak berani membantah mungkin ya. Ya dengan kedua tangannya. Kan ayatnya jelas. Aku menciptakan Adam dengan kedua tanganku. Berarti Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya? Iya. Dan Allah punya tangan? Enggak. Nah, gimana ini? Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, tapi Allah enggak punya tangan. Berarti Allah bohong. Allah dusta, Allah mengecoh. Udah tahu enggak punya tangan, tapi bilang aku menciptakan Adam dengan kedua tanganku. Apa begitu? Apa iya Allah goroh? Apa iya Allah menipu? Jelas-jelas nggak punya tangan, tapi bilang aku menciptakan Adam dengan kedua tanganku. Maha suci Allah dari sifat dusta, menipu, mengecoh. Kalau yang lain mungkin ngomong tujuannya ngecoh, Allah dan Rasulnya nggak mungkin. Allah bermaksud baik. Allah tidak mungkin bikin apa istilah kita? Bikin teka-teki.
Allah bikin teka-teki dalam Al-Quran. Nggak punya wajah, tapi mengatakan, aku menghadapkan wajahku ke wajah orang yang sedang sholat. Sementara Allah nggak punya wajah. Kan jadi teka-teki. Jadi mengecoh, menipu kan? Maha suci Allah dari sifat menipu. Maka wajib kita yakini apa adanya, bahwa Allah punya wajah, punya tangan, punya jari, punya telapak kaki, dan seterusnya. Punya bibir? Enggak, jangan ngarang ya. Punya pipi? Enggak. Punya hidung? Enggak ada. Yang ada punya wajah, titik. Jangan dikiaskan, ya namanya wajah ya pasti adalah mata, hidung, pipi, mulut, yaitu wajah kita. Wajah Allah beda dengan wajah kita. Ada apa di wajah Allah? Ya nggak tahu. Kita cuma disuruh meyakini Allah memiliki wajah, yang dengan wajah itu Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat. Ya, mudah, sederhana, gampang, tidak melelahkan. Ya. Kalau antum tahu bagaimana orang-orang falasifah ahlul kalam berbicara tentang wajah Allah, jari Allah, mau nggak mau kan mereka bicara. Orang mereka nolak. Masa mau bilang ayat ini salah, coret-coretin. Ayat yang tentang tangan Allah, wajah Allah bersemayam, coret-coretin. Kan mereka nggak berani. Mereka tetap meyakini ayat itu hak, firman Allah. Nah, gimana supaya disimpulkan bahwa itu cuman kiasan, Allah nggak punya tangan? Ini yang bikin capek, ini yang bikin lelah. Dan itu keluhan Ar-Razi, Fakhrur Razi, tokoh dari mereka, lelah, capek. Di akhir umur beliau, mengenang masa-masa muda, mempelajari ilmu kalam, filsafat, belajar bagaimana tentang sifat-sifat Allah, capek, lelah, betul-betul melelahkan, gak ada hasilnya, malah sesat. Adapun ahlu sunnah wal jamaah mengikuti Rasul dan para sahabat, gak ada lelah-lelah gimana. Meyakini apa adanya, tangan ya tangan, wajah ya wajah. Dan gak usah dibahas, memang kita tidak disuruh membahas, cuman disuruh mengimani apa adanya. Ya. Al-Ghazali termasuk, Imam Ghazali termasuk yang menyesal dan merasa capek lelah membahas tentang ini. Nah, termasuk Abu Hasan Asy'ari tadi. Banyak dari mereka bertaubat. Hanya untuk Al-Ghazali tidak punya bukti. Kalau Abu Hasan Asy'ari kan setidaknya punya bukti 3 kitab tadi. Imam Ghazali tidak punya bukti. Tidak ada kitab yang beliau tulis. Mungkin belum sempat ya. Hanya riwayat bahwa saat beliau wafat, tidak jauh dari beliau, bahkan di pelukan beliau ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Pertanda bahwa di akhir kehidupan beliau kembali kepada hadis. Ahlul kalam, falasifah, belajar ayat Al-Quran, anti dengan Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Dengan sombongnya seolah mereka bisa memahami Al-Quran tanpa Sahih Bukhari, tanpa Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, apalagi Fathul Bari, Syarah Sahih, mereka nggak butuh. Dan ahli filsafat kan seperti itu, mikir. Maka mereka merasa jauh lebih tinggi dari orang-orang kaum muslimin pada umumnya. Karena yaitu tadi, pemikir. Kan yang diikuti oleh mereka siapa? Pemikir. Namanya Sokrates, Aristoteles, Plato. Ini kan filosof itu. Mereka luar biasa pemikir. Ya pantas mereka mikir. Orang nggak punya wahyu. Nggak punya wahyu, ya pantaslah mikir. Nggak mikir ya nggak dapat. Orang nggak punya wahyu.
nggak ada wahyu yang sampai kepada mereka. Ya, tidak ada riwayat bahwa mereka mengambil ilmu dari Nabi Musa, dari Nabi Yahya, Nabi Harun. Nggak ada, mikir sendiri, ngarang sendiri. Ya pantas. Nah kita, wahyu di depan mata, Al-Quran dan Sunnah di depan kita. Kenapa mesti mikir? Pikirlah untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Jangan malah untuk menolak. Mereka untuk menolak. Maka akhirnya Ar-Razi ini berhayal, mengatakan, alangkah indahnya, alangkah bahagianya kalau aku menjadi kakek-kakek atau nenek-nenek orang Naisabur. Naisabur ini pelosok. Nah karena pelosok bukan perkotaan, maka ahli-ahli filsafat nggak sampai ke situ, nggak rusak gitu. Filsafat itu adanya di perkotaan, dengan merasa sebagai pemikir, ya seperti kita lihat perguruan-perguruan tinggi Islam gitu ya. Pesantren-pesantren alhamdulillah selamat. Perguruan tinggi Islam ini dengan sombongnya, dengan gagahnya, dengan sok-sokan berpikir. Ya kalau tentang dunia bagus, memang disuruh, ya kan? Tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliqi, kan gitu. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Memang disuruh. Silahkan berpikir kenapa langit begitu tinggi, gunung begitu tegak menancap, bagaimana bumi dihamparkan. Silahkan berpikir. Jangan sekali-kali berpikir tentang Allah bersemayam di atas arsy, Allah turun ke langit dunia setiap seperti. Jangan dipikir, cukup diimani apa adanya. Ini kebalik, justru dipikir. Dulu ilmu filsafat masuk ke negeri Islam itu ada dua kategori. Ilmu filsafat yang berbicara tentang tabiiyah. Kenapa air itu ketika dipanaskan terus akhirnya menguap, lama-lama bisa habis? Kenapa batu tenggelam, kayu tidak? Nah, awalnya seperti itu. Tentu ini bagus sekali, ya kan? Itu satu jenis tentang tabiiyah. Ya, kata kita mungkin fisika gitu ya. Itu kan perlu filsafat. Nah, yang kedua tentang agama, tentang ketuhanan. Ini pun masuk ke dunia Islam di zaman Khalifah Al-Ma'mun, sepeninggal dari Imam Syafi'i, Imam Ahmad yang menjadi kurban. Lama-lama kaum muslimin tidak tertarik filsafat yang membahas tentang tabiiyah. Ya, kaum muslimin lebih tertarik dengan agama, akidah, tauhid, ya kan? Tentang tabiiyah kurang tertarik. Filsafat yang tentang tabiiyah nggak dipelajari, padahal itu kan penting. Ya, ilmu dunia kan nggak usah pakai wahyu kan? Jerman, Jepang, Amerika menemukan mobil, kereta dan seterusnya, pakai wahyu nggak? Nggak ada, nggak pakai wahyu. Ilmu dunia nggak pakai wahyu, ngarang sendiri, akan diberi oleh Allah. Ya, yang harus pakai wahyu adalah berbicara tentang hal yang gaib, berbicara tentang Allah, berbicara tentang siksa kubur, berbicara tentang surga neraka. Wajib pakai wahyu. Berbicara tentang pahala dan dosa, hak dan batil, sunnah dan bid'ah, ini wajib pakai wahyu. Ya. Nah, ini dibalik. Berbicara tentang Allah pakai ayat 1-2, selebihnya ra'yu semua, akal semua, mikir semua. Jadilah Qadariyah, jadilah Jahmiyah, jadilah Asy'ariyah, Maturidiyah dan seterusnya. Ini musibah besar yang menimpa kaum muslimin. Diawali dari Khalifah
Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun itu khalifah yang baik, bahkan beberapa kali mimpin jihad kan. Dan sangat cinta kepada ilmu, sampai-sampai beliau membuat satu bangunan khusus yang di dalam bangunan ini dikumpulkan orang-orang yang berilmu. Beliau menamakan bangunan ini dengan Baitul Hikmah, tempat berkumpulnya orang-orang yang berilmu. Tapi sayang, beliau terkena syubhat. Beliau lebih dekat dengan Ahlul Kalam, Ibnu Abi Du'at, tidak dekat dengan Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, imam-imam Ahlul Hadis. Nggak dekat. Dekatnya dengan orang-orang yang terkena syubhat falsafah. Dan ini awal musibah ya. Bahkan beliau memberikan hadiah besar kepada ulama yang berhasil menerjemahkan kitab-kitab filsafat ke dalam bahasa Arab ya. Dibeli dengan emas. Berapa? Seberat kitab tersebut. Jadi misalnya ada si fulan berhasil menerjemahkan tulisan Aristoteles ke dalam bahasa Arab. Ya, kitab dulu kan tidak seperti, nggak mungkin setipis ini ya kan, tebal-tebal mungkin. Mungkin juga belum kertas seperti ini. Tebal-tebal kan. Misalnya 2 kilo, wah, dibeli dengan emas 2 kilo. Ya, ini awal musibah. Ya, berakhir dengan dipenjaranya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Masyhur ceritanya, antum tahu ya. Dalam keadaan seperti itu, Imam Ahmad sering berdoa, apa? Jangan pertemukan aku dengan Khalifah Al-Ma'mun ya. Menunjukkan beliau tidak sombong. Ya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Kita lanjut sedikit takyif dari kayyafa yukayyifu takyifan. Kaif itu bagaimana, kaifa haluk, sebesar apa, setinggi apa, warnanya apa, bentuknya seperti apa. Itu takyif. Bolehkah sifat Allah ditakyif? Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi ketika Allah memberikan khabar kepada kita, aku telah menciptakan Adam dengan kedua tanganku, sudah. Jangan dibahas sebesar apa tangannya, bentuknya seperti apa, apakah sama dengan tangan kita, ada lengan bawah, lengan atas, ketiak, siku. Tidak boleh. Tangan, titik. Dan semua kita tahu tangan itu apa, maka nggak usah dibahas. Ya. Yang dimaksud tangan di sini apa? Nggak boleh ada pertanyaan seperti itu. Semua orang kan tahu tangan seperti apa. Ya. Yang jelas tangan Allah tidak sama dengan tangan siapapun. Ya. Pernah ada seseorang yang bertanya kepada seorang syekh tentang ayat wa kana arshuhu 'alal ma'. Ars Allah itu di atas, ars Allah itu di atas air. Kan begitu. Ada yang bertanya, maksud ayat ini apa? Si syekh ini balik nanya, tahu di atas? Tahu. Tahu air? Tahu. Lalu apalagi yang akan ditanyakan? Wa kana arshuhu 'alal ma'.
Arsy Allah di atas air. Yang mau ditanyakan apanya? Orang udah jelas seperti itu. Ya. Kalau mau bertanya yang menyangga air apa? Kan itu di atas. Kalau nggak disangga, kenapa nggak tumpah airnya? Kemudian betul-betul menempel di air atau bagaimana? Ini yang tidak boleh. Adapun arsy Allah di atas air, titik. Maka ada riwayat iblis sengaja membikin singgasananya di atas air, di atas laut, untuk menyaingi singgasana Allah. Dan setiap hari iblis mengirimkan bala tentaranya, para setan, untuk menggoda manusia. Lalu datang melapor kepada iblis, aku telah datangi si fulan, akhirnya dia berzina. Ya. Datang lagi, aku telah datangi si fulan, akhirnya dia minum khamr. Ya. Aku telah datangi si fulan, akhirnya dia berjudi. Ya. Lalu ada lagi, aku telah datangi si fulan dan fulana, suami istri, akhirnya suami istri itu bercerai. Kata iblis, ini dia. Lalu iblis berikan mahkotanya kepada si setan ini. Iblis senang sekali. Ya. Ketika ada suami istri bercerai, iblis senang sekali. Walaupun tentu halal. Rasul juga pernah menceraikan salah satu istri beliau, kan? Bahkan Hafsah juga pernah dicerai, putrinya Umar bin Khattab. Cuman akhirnya dirujuk ketika Allah menghabarkan kepada beliau bahwa salah satu istrimu yang ada di surga adalah Hafsah. Maka Nabi merujuk Hafsah. Sebelumnya sempat dicerai setelah peristiwa madu, ya, yang terkenal itu. Tetapi begitulah, iblis sangat menyukai perceraian. Karena dengan perceraian itu tidak berhenti di situ, ada keburukan selanjutnya. Menjadi janda, banyak godaan, kemudian begini begitu, antum tahulah. Rata-rata wanita-wanita pelacur itu diawali dari janda. Kebanyakan seperti itu. Ia menjadi fitnah dan seterusnya, anak-anak tidak keurus, terlantar, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kembali kepada takyif ini, sesuatu yang haram dilakukan. Dan tidak ada satupun sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in yang mentakyif, yang bertanya, ya Rasul, seperti apa tangan Allah, seperti apa wajah Allah, bagaimana Allah bersemayam di atas arsy? Enggak ada. Pertanyaan pertama tentang hal itu muncul di zaman Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Pertama kali, ya Syekh, ya Imam, kaifa al-istiwa? Orang ini bertanya tentang bagaimana cara Allah bersemayam di atas arsy. Kaget Imam Malik, karena Imam Malik tahu dari zaman sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, belum pernah ada yang bertanya seperti ini. Tentu beliau tidak tahu jawabannya, nggak siap mau jawab apa. Maka diriwayatkan beliau menunduk lama, diam lama, mau jawab apa. Para imam kan tidak mau menjawab tanpa ilmu, kan? Setelah diam cukup lama, Imam Malik menjawab, mengatakan bahwa al-istiwa'u ma'lumun wal imanu bihi wajibun wal kaifiyatu majhulun
was-su'alu anha bid'atun. Istiwa Allah bersemayam di atas arsy maklum. Apa maklum? Semua orang tahu. Ada di ayat, ada di hadis. 7 ayat dalam Al-Quran yang menyatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, bahwa Allah betul-betul bersemayam di atas arsy. Belum sabda-sabda Nabi. Maklum, semua orang tahu. Wal imanu bihi wajibun. Beriman meyakini bahwa Allah bersemayam di atas arsy adalah wajib. Wajib. Maka tidak meyakini berarti dosa besar. Dosa masalah akidah. Wal kaifiyatu majhulun. Dan bagaimana cara Allah bersemayam di atas arsy, kaifiyah majhul. Apa majhul? Enggak ada yang tahu. Jangankan kita, para malaikat juga enggak tahu. Kan tidak melihat Allah. Ya, Nabi juga enggak tahu. Kalau Nabi tahu tentu Nabi jelaskan. Enggak ada yang tahu. Enggak ada yang melihat. Was-su'alu anha bid'atun. Dan bertanya bagaimana cara Allah bersemayam di atas arsy adalah pertanyaan bid'ah. Jadi pertanyaan saja bisa bid'ah, ya. Maka Nabi Imam Malik menyuruh orang untuk mengusir si fulan ini, ahli bid'ah ini, ya. Ketika diusir, diam, tenang, aman, ya. Tidak ada yang berani lagi coba-coba seperti orang itu bertanya, ya. Tentu keadaan ini berbeda dengan sekarang. Maka kita tidak boleh gegabah mengikuti Imam Malik ngusir orang dari jamaah. Karena hari itu kan sunnah berkibar. Hari ini yang berkibar apa? Sunnah apa bid'ah? Bid'ah, terutama di negeri kita. Maka jangan sembarangan. Ya, itu saja. Ada pertanyaan? Silahkan.